Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Zamania dari CTS dengan NIM 161-25014 akan memaparkan presentasi tentang proyek saya, yaitu efektivitas proyek penelitian bahasa Indonesia saya dengan kelompok saya itu dengan mengkaji efektivitas bahan herbal tropikal terhadap penyembuhan akne vulgaris di kalangan mahasiswa CTS angkatan 2025. Sini adalah latar belakang, yang dimana akne vulgaris merupakan masalah kulit sangat umum pada remaja dan dewasa muda, termasuk mahasiswa dengan prevalensi tinggi pada usia 16-25 tahun. Dirawat disebabkan oleh peningkatan produksi sebum, penyebatan folikel, proliferasi bakteri, Kubacterium acnes, dan respons inflamasi. Pengobatan konvensional seperti benzoyl peroksida memang efektif, namun sering menimbulkan efek samping berupa iritasi dan kulit kering. Di sisi lain, bahan herbal topikal memiliki potensi sebagai alternatif karena sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidannya. Tetapi, tingkat pengetahuan dan penggunaannya di kalangan mahasiswa masih belum diketahui secara jelas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prevalensi jerawat, pola penggunaannya, serta potensi bahan herbal topikal sebagai alternatif terapi pada mahasiswa SKS angkatan 2025. Nah, di mana tujuan penelitian kami yaitu mengetahui prevalensi dan frekuensi akne vulgaris pada mahasiswa SKS 2025. Yang kedua, mengidentifikasi pola penanganan jerawat yang dilakukan mahasiswa. Yang ketiga, mengkaji potensi bahan herbal topikal sebagai alternatif pengobatan jerawat. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa survei. Responden merupakan mahasiswa ITB Fakultas SDAS atau SDAC angkatan 2025 yang pernah mengalami jerawat dalam 1 tahun terakhir. Dipilih melalui convenience sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang terdiri atas 12 pertanyaan mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap jerawat serta pengobatannya. Kuesioner disebarkan Kuesioner kami sebarkan secara daring melalui G-Form selama 5 hari. Analisis yang kami lakukan secara deskriptif menggunakan persentase dan disajikan dalam bentuk tabel serta diagram. Yang dimana hasil penelitiannya berupa prevalensi yang pertama yang A, yaitu prevalensi jerawat 1,5% mengalami jerawat setiap 1 sampai 3 bulan. 35,8% mengalami jerawat kronis di atas 3 bulan. Jenis jerawat yang paling umum yang sering ditemui yaitu papula dengan persentase 79,2% dan komedo dengan 54,7%. Yang dimana jerawat ternyata berdampak pada kepercayaan diri, yang dimana 28,3% orang merasa terganggu nyamanannya. Yang itu selanjutnya ada pola penanganan. 58,5% itu menggunakan obat topikal berbanding kimia sebagai penanganan obat jerawat mereka. 37,7% pada menggunakan obat herbal topikal. Yang ketiga, ada juga orang yang menggunakan obat oral yang relatif lebih sedikit digunakan. Dan sebagian mahasiswa juga melakukan pengaturan pola makan. Nah, persepsi terhadap herbal, yang dimana 92,5 responden terbuka terhadap inovasi obat herbal ini. Yaitu yang herbal yang paling dikenal, yaitu kunyit dan lidah buaya. Namun, herbal seperti tea tree oil dan pegagan masih kurang dikenal sebagai tanaman obat. Oke, lanjut ke pembahasannya. Secara ilmiah, bahan herbal topikal memiliki potensi yang kuat sebagai alternatif terapi akne vulgaris karena bekerja melalui 3 mekanisme utama, yaitu aktivitas bakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Senyawa seperti terpenol oil, ada tea tree oil, and emagostin pada kulit manggis, terbukti mampu menghambat pertumbuhan Cutibacterium acnes. Dan itu senyawa antiinflamasi seperti kurkumin dan polipeptid hijau berperan dalam menekankan mediator peradangan. Sementara aktivitas antioksidan seperti CGCG membantu mengurangi stres oksidatif dan oksidasi sebum yang memperparah jerawat. Hasil kajian tertentu menunjukkan bahwa aktivitas badan yang diberikan khususnya tea tree oil dengan konsentrasi 5% sebanding dengan benzoyl peroksida dalam menurunkan jumlah lesi jerawat ringan hingga sedang.
meskipun bekerja lebih lambat. Keunggulan utama bahan herbal terletak pada profil kenyamanannya, ada profil keamanannya yang lebih baik, dengan risiko iritasi kulit yang lebih rendah. Oleh karena itu, bahan herbal topikal berpotensi menjadi alternatif terapi jerawat yang aman dan juga efektif, terutama bagi individu dengan kulit yang sensitif. Meskipun itu, harus diperlukan standarisasi formulasi serta pengujian lanjutan sebelum diterapkan secara luas dalam praktik klinis. Oke, terakhir ada kesimpulannya, yang dimana prevalensi tinggi, yaitu acne vulgaris sangat umum pada mahasiswa STS 25 dengan mayoritas mengalami jerawat berulang. Jenis yang paling sering muncul adalah papula dan komedo, yang berdampak pada kepercayaan diri. Pola penanganannya, yaitu obat topikal berbahan kimia masih sangat dominan digunakan. Namun, mahasiswa lebih memilih terapi topikal dibanding oral dan mulai menunjukkan minat pada bahan alami. Potensi herbal topikal. Tingkat keterbukaan terhadap pengobatan herbal sangatlah tinggi. Hal ini menunjukkan peluang besar pengembangan obat herbal topikal sebagai alternatif yang lebih aman dan tetap efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian kami dari Proyek Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.